Bapak Ibu Asesor dan rekan-rekan mahasiswa. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Purnomo Putro, Eskom Enkom, dosen tetap pada program studi S1 Teknik Informatika Universitas Sapin Pati. Video saya ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada unsur pengajaran. Mata kuliah yang saya sampaikan adalah Basic Web Programming dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan fondasi pengembangan client-side dan server-side yang efektif, efisien, serta aman. Fokus materi yang saya tampilkan adalah pertemuan ketiga mengenai dasar CSS, selektor, properti, dan book model. Materi ini krusial karena merupakan tahap awal mahasiswa dalam mengembangkan kerangka HTML statis menjadi tampilan web yang estetis dan profesional. Dalam mata kuliah ini, saya menerapkan pendekatan Outcome Based Education atau OBE yang berorientasi pada hasil nyata kompetensi lulusan. Berdasarkan rencana pembelajaran semester atau RPS yang terbaru dan tetap berpedoman pada panduan kurikulum OBE Program Studi Teknik Informatika S1, target sesi ini adalah sub CPMK 0422, di mana mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip interaksi manusia komputer untuk membuat aplikasi web yang mudah digunakan dan dinavigasi. Dalam fokusnya, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan properti CSS untuk styling dan penataan layout halaman web secara tepat. Capaian ini mencakup level kognitif C3 hingga C6, di mana mahasiswa tidak hanya memahami konsep cascade, tetapi mampu menciptakan arsitektur desain web yang fungsional dan responsif. Sesuai rambu-rambu PDD UKT PT, saya akan menjelaskan komponen DIA, Delivery, Interaction, Assessment yang saya terapkan. Pertama, pada unsur delivery. Saya menyampaikan materi merujuk pada buku ajar orisinal karya saya sendiri yang berjudul Basic Web Programming dengan pendekatan OBE dengan nomor ISBN 9786340492774. Buku ini memastikan mahasiswa memiliki referensi terbaru yang selaras dengan standar industri. Metode penyampaian utama saya adalah penjelasan singkat coding inti dari CSS, kemudian saya mendampingi dan meminta mahasiswa mencoba mempraktekkan sesuai panduan buku saya. Melalui praktek langsung tersebut, saya berusaha menunjukkan bagaimana properti CSS seperti margin, padding, dan border pada book model berinteraksi satu sama lain secara real-time. Kedua, pada unsur interaction, saya menerapkan strategi pembelajaran dua arah yang berpusat pada mahasiswa student center learning dengan model project based learning atau PJBL. Dalam video pengajaran ini, saya membangun interaksi melalui pemantik, diskusi terkait studi kasus kerentanan layout. Meskipun dalam potongan rekaman tersebut mahasiswa tampak sedang dalam tahap observasi mendalam atau refleksi, saya memastikan partisipasi tetap terjaga dengan memberikan stimulus pertanyaan terbuka, misalkan mengenai perbandingan penggunaan margin dan padding. Lebih lanjut, karena keterbatasan durasi video, proses interaksi dan bimbingan praktek langsung saya lakukan secara hybrid dan terintegrasi melalui platform LMS, misalkan Google Classroom atau Moodle, dan grup diskusi teknis. Saya memantau kemajuan praktikum mahasiswa melalui artefak code yang mereka unggah secara bertahap, di mana saya memberikan umpan balik atau feedback spesifikasi terhadap setiap kendala desain yang mereka hadapi. Terakhir, pada unsur assessment, saya melakukan penilaian secara objektif dan transparan sesuai dengan rubrik yang telah disediakan dalam RPS dan buku ajar. Indikator penilaian pada sesi CSS ini mencakup ketepatan penggunaan selektor, pemahaman mekanisme cascade, serta kemampuan membangun tata letak yang konsisten. Bobot penilaian diarahkan pada hasil praktikum mandiri dan proyek mini, di mana mahasiswa dinyatakan sangat tercapai jika mampu menghasilkan desain web yang valid sesuai standar W3C. Berikut adalah cuplikan rekaman proses pembelajaran pada materi dasar CSS. Silakan menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Ini kita sekarang berada di pertemuan yang ketiga mata kuliah Web Basic Development atau web ini ya, web dasar sebagai program. Nah, di sini di pertemuan ketiga itu kita akan belajar tentang fondasi terkait styling web atau desain dalam web. Di sini yang biasa dipakai untuk dasar dari desain web itu adalah cascading style sheet atau CSS. Kalau kalian sering browsing atau apa gitu ya terkait penggunaan web, pasti salah satunya diajari atau terdapat modul terkait CSS. Nah, di sini CSS itu memiliki peran ya, yaitu mengubah HTML yang awalnya polos menjadi tampilan web yang rapi dan enak dilihat. Kalian kalau melihat website, mungkin ada yang
belum tampilannya belum bagus, tidak responsif, tidak rapi, itu berarti belum menggunakan semaksimal mungkin terkait CSS. Jadi mata kuliah ini terkait di pertemuan ketiga itu melengkapi pertemuan sebelumnya, di mana pertemuan sebelumnya itu HTML saja. Kalau di sini ditambahkan pemrograman terkait CSS. Nah, kita lihat nih, sebelum mungkin kita masuk di pembahasan inti, ya mungkin silakan absen dulu, di siakat di USD, silakan absen dulu, kemudian nanti saya cek di sini ya, siapa yang belum absen. Nah, mungkin waktu saya kasih sekitar 2 menit. Ya. Silakan untuk absen, ini sambil saya cek. Ini yang bisa hadir, bisa. Hadir ya. Oke, ini sudah lihat semuanya, sudah absen semua, jadi kita bisa lanjutkan. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, mungkin ada pretest ya, pretest yang di Google Classroom yang ada di bagian terminalnya USD. Silakan diklik aja link dari Google Classroom-nya terkait pretest. Untuk pretest, saya kasih waktu sekitar 5 menit. Ya. Silakan dijawab apa adanya, tidak perlu browsing dulu. Yang penting kalian silakan segera jawab dari hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di pretest. Oke, silakan segera dimulai ya, langsung aja diklik link barangnya, kemudian silakan dijawab. Oke, ini sudah selesai. Jadi nanti hasil pretest atau nanti yang sampai akhir sudah, nanti di akhir sudah ada kayak mau post test, itu akan menjadi referensi saya untuk menjadikan ada peningkatan nggak antara sebelum memulai mata kuliah ini dengan setelah melakukan perkuliahan. Jadi kita lanjutkan. Untuk yang tadi materi pertemuan kali ini, apa yang kita bahas sih ya dalam pertemuan kali ini? Itu ada paling nggak ada sekitar 5 poin penting. Kemudian nanti yang terakhir adalah kita tanya jawab. Apa saja yang biasanya menjadi permasalahan dalam CSS. Yang pertama, misalkan kenapa sih CSS diciptakan gitu ya? Kenapa kok nggak menggunakan HTML saja? Kenapa gitu? Kenapa kok harus banyak bahasa pemrograman gitu? Terutama nanti kita untuk minimal dalam membuat aplikasi web itu paling nggak kalian bisa bahasa pemrograman HTML, kemudian bisa bahasa pemrograman CSS, kemudian bisa bahasa JavaScript, ya. Kemudian bisa PHP, ya. Kemudian nanti bisa versi tambahan lain, bisa Ajax, bisa JSON, gitu. Jadi ada beberapa bahasa pemrograman. Sebenarnya semua bahasa pemrograman dalam web ini itu tujuannya adalah memaksimalkan potensi dari suatu aplikasi. Yang awalnya misalkan HTML saja hanya sekedar tampilan yang tidak yang polos biasa ya, bisa lebih dibuat lebih bagus. Okay. Nah, sekarang untuk yang poin pertama, kenapa CSS diciptakan? Jadi nanti ada pembahasan tentang masalah sebelum CSS ada, kemudian sejarah singkatnya seperti apa sih CSS. Yang kedua, itu ada cara menulis CSS. Ya. Di dalam penulisan CSS itu ada yang konsepnya inline, kemudian ada yang internal line, sama satu lagi external line. Nah, kita harus nanti mencoba masing-masing dari mahasiswa mana yang kira-kira paling baik gitu ya, antara inline, eksternal, sama internal, itu mana sih yang paling baik. Nah, kemudian yang ketiga, poin ketiga itu adalah kita harus memahami selector dan prioritas. Jadi elemen mana saja yang ditunjukkan, terus siapa yang menang, misalkan ada bentrok, gitu. Nanti akan dibahas lagi. Kemudian yang keempat, itu nanti gimana caranya membangun CSS dengan book model dan backbone. Nanti ada yang book model, langsung backbone, grid, gitu, untuk menata halaman. Lebih kepada dalam penataan. Kemudian yang kelima itu ada variabel, transisi, dan animasi. Yang keenam baru nanti kita ada sedikit tanya jawab atau diskusi hal-hal apa saja yang ada di dalam pembahasan CSS. Oke. Nah, di sini ada flashback ya tentang materi terkait sebelumnya. Materi sebelumnya kita membahas tentang HTML. Ini akan membawa terus dalam pembuatan aplikasi website, di mana ini merupakan kerangka utama ya. Misalnya kalau kita membangun rumah, itu ada fondasinya, ini rangkanya. Tapi rangka ini disisipkan banyak coding. Ada coding yang pakai CSS, ada coding yang pakai JavaScript, ada coding yang pakai mungkin aja PHP. Gitu. Jadi nanti akan diletakkan di sini. Nah, di materi sebelumnya kita sudah belajar sebetulnya yang ini adalah namanya tag gitu ya. Tag itu bisa HTML, kemudian bisa 1 P, ini adalah tag ya. Setiap tag itu ditutup dengan slash tagnya itu. Misalkan di sini nggak 1 ditutup dengan slash. Jadi konsep HTML seperti itu. Kemudian di dalam HTML itu bisa dikasih inline CSS ya. Inline CSS itu seperti ini. Di dalam satu elemen
tag ya, itu kita sisipkan style sama style itu nanti kalau kita isi misalkan ini konsep di Cardano itu nanti akan adalah inline CSS. Di dalam HTML kita cukup memahami konsep ini ya, konsep tag, kemudian di sini ada atributnya, elemen, style, kemudian di dalam style itu nanti ada atributnya apa, dan kita membuat coding sampai dari sini yang sebelumnya kita pakaikan, maka hasilnya seperti ini kan. Jadi membuat dari seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 nanti akan membentuk hanya hasilnya 2, hanya tulisan teks. Satunya ke 1 karena besar karena ini. Oke, lanjut kita lanjutkan lagi. Nah, kenapa CSS ada? Jadi kita harus memahami bahwa dulu itu ada gaya tampilan berupa warna, ukuran itu ditulis langsung di dalam tag HTML. Awalnya itu ditulis di dalam tag HTML. Ini ada tag HTML ditulisnya di sini, gitu kan? Nah di sini akan ada perbedaan kalau kita menggunakan yang konsep inline HTML sama dengan external CSS ini. External CSS kali ini inline HTML CSS. Di sini kalau kita lihat H1 selalu ditulis double gitu. Hanya untuk menampilkan judul 1. H1-nya ditulis double dan style-nya juga ditulis double. Ini ada style, kita lanjutkan. Nah kemudian tadi gimana caranya kita menyisipkan coding atau tentang CSS ya ke dalam HTML. Jadi ada 3 cara yang perlu kita ingat. Pertama itu inline, ya, inline berarti inline di dalamnya tag, inline. Kemudian internal line, ya, itu letaknya di antara tadi HTML kan ada tag ya, tagnya dari mulai HTML, head, body, gitu. Ini di antara itu dikasih style, kemudian baru dikasih body terkait CSS. Kemudian yang eksternal itu tinggal kita ngasih atau membuat file namanya style.css atau apa ya. Kalian menamakan apa? Yang penting titiknya CSS atau format filenya itu adalah CSS. Di situ nanti tinggal kita panggil kalau tanya di directnya satu file dengan HTML, berarti tinggal manggil direct sama dengan style.css. Dan di situ bisa kita tambahkan juga internal CSS-nya. Jadi baris yang ini sebetulnya bisa kita tambahkan atau ini merupakan gambaran dari style.css. Oke, jadi cara penulisan CSS itu ada 3 cara, inline, internal, sama eksternal. Oke, selanjutnya, nah ini ada elemen yang harus kita pahami dalam coding CSS. Jadi di dalam coding CSS, nah ini tadi, ini kan column text, ini kita sebut sebagai elemen. Ini akan ada beberapa cara. Ini H1 kurung buka, ini kan elemen di dalam style. Nah, ini ada beberapa cara dalam menunjukkan elemen. Kalau bintang, awalnya dikasih bintang, kemudian kurung buka kurung tutup, itu coding CSS yang diletakkan di antara kurung buka kurung tutup ini akan berpengaruh ke semua coding, semua tag. Jadi sifatnya universal semua. Nah kemudian biasanya untuk yang semua ini itu semua elemen itu hanya diisikan untuk mereset CSS global. Nanti kita bisa pakaikan di sini ya. Jadi saya terangkan. Kemudian yang selanjutnya adalah tag atau elemen. Ini ada P di mana adalah tag ya. Kalau kita panggil CSS itu langsung aja P berbuka dulu. Jadi nanti coding CSS yang kita masukkan di sini, misalkan color, font style, gitu, nanti akan berpengaruh ke semua tag P. Ya, ini sebagai gaya dasar dari tag itu. Selanjutnya ada kelas. Kelas itu adalah titik tombol. Jadi kita membuat kelas ini diletakkan misalkan di dalam P spasi kelas sama dengan tombol. CSS kita manggilnya adalah titik tombol berbuka tutup. Terus di antara berbuka tutup kita kasih coding CSS. Oke, komponen ini bisa dipakai beberapa kali di kelasnya tombol. Kalau kita titik itu kelas. Kalau pagar, ini kan ada pagar ya. Kalau kita ngasih pagar berarti itu ID. Jadi di dalam coding CSS itu ya kelas sama ID. Oke, lanjut ya. Nah, selektor yang lain itu nanti kita bisa melihat kalau kita punya 3 tag ya, ada nav, RI, yang kita tuju hanya yang RI di dalamnya R, di dalamnya nav. Berarti nanti konsep penulisannya seperti itu. Ini kita sering sebut adalah decided. Kemudian kalau kita hanya ingin arahnya langsung gitu ya, dari UL itu seperti ini. UL simbol lebih dari gitu ya.
Jadi RI. Nah, ini hanya RI saja yang langsung di bawahnya URL yang berpengaruh kalau kita kasih coding di sini. Ya, nanti kita bisa pakaikan. Setelah ini nanti kalian bisa mempraktikkan seperti yang RI. Kemudian ada yang disebut juga pseudo class, di mana ini bisa dipakai di dalam ahref ya. Biasanya kita kalau membuat coding terkait link, ya itu kan ada tab, terus atributnya adalah href. Href itu nanti kalau kita pengen kalau kursor diarahkan untuk buffer, berarti titik dua buffer. Ya kursor diarahkan makanya apa? Kalau di klik makanya apa? Nah ini kita bisa memakai konsep yang elemen penunjukannya adalah seperti ini. A titik dua buffer atau pseudo class. Selanjutnya pseudo elemen. Nah pseudo elemen berarti itu nanti elemen P untuk first line saja. Jadi di baris yang pertama saja. Yang hanya dibuatkan CSS-nya. Kemudian selanjutnya ada yang posisi, itu ada TN, NP kecil, event ya. Ini baris tabel bernomor benar. Jadi kalau yang nomornya benar, nanti bisa dikasih background apa gitu. Jadi terkadang kalau kalian melihat tabel, ada yang warna-warni ya, secara jadi baris pertama putih, baris kedua agak grey gitu ya. Itu kita menggunakan coding gitu, TR, sama tidak juga TH, kecil, event. Kemudian pengecualian, jadi semua inputan kecuali tombol submit misalnya. Ini tadi tulisannya input, tidak dua not tipe submit. Ini otomatis kalau kita kasih coding di dalam situ yang pakai CSS color atau background color, itu nanti tidak akan berpengaruh di tombol submit. Oke, lanjut. Nah, di sini terkadang itu dalam CSS itu ada yang mengkombinasikan antara file eksternal, internal atau inline. Nah, jadi siapa yang menang? Misalkan sama-sama P ya. Di sini ada P yang nanti dibuat coding sebagai P langsung. Ini ada codingnya. Kalau B, nah, di tag ya, kita sebutnya di tag. Kemudian langsung ada lagi P lagi, tapi di dalamnya artikel, di T artikel, berarti kelas artikel itu kalaunya blue gitu ya. Kemudian ada P lagi di ID. Nah, ini kan sama aja ya. PP semua, tapi ada yang kalaunya green, kalaunya blue, sama kalaunya green. Ini siapa yang menang? Gitu. Kalau ada bentuk seperti itu, jadi urutannya seperti ini. Urutan yang menang itu yang ada di dalam sini sendiri, di dalamnya tag gitu. Atau kita sebut sebagai inline. Inline itu posisinya seperti ini. Misalkan semuanya di tag ada, di kelas ada, di ID ada, itu yang menang siapa nanti codingnya? Kalau yang ini yang menang adalah yang ID. Jadi nanti kalau yang ini adalah green, yang ini tidak terpakai. Nah, jadi kalau ada yang bentrok, yang paling utama itu urutannya adalah yang ketiga adalah style, itu adanya di inline, kemudian baru ID, baru kelas, baru yang tagnya sendiri. Jadi urutannya seperti itu. Kalau ada yang bentrok. Oke, lanjut. Nah, ini fondasi dalam membuat record ya. Kalau ini gambaran secara ini ya, sederhananya seperti ini. Lapisan elemen. Jadi yang pertama itu konten itu yang kalian isi, misalkan berupa ketikan gitu ya. Apa berupa teks yang kalian ketikkan, di situ di sini. Kemudian kalau kita kasih jarak antara ketikan sama border, ya border itu adalah garis pinggirnya, gitu. Garis ada pinggir. Jarak antara garis border sama konten itu kita sebut padding. Jadi kalau kalian ada coding di CSS, disebutkan padding itu adalah ini menjawab jarak antara garis border sama konten. Kemudian kalau border sama teks di luarnya itu adalah margin. Jadi ada padding sama margin. Bedanya adalah padding itu di dalamnya border, kalau margin itu di luarnya. Lebar luas. Ya betul. Nah ini letak satu dimensi. Kalau kita membuat flagbook ya, meletakkan dalam satu baris, itu cukup kita menggunakan contoh seperti ini. Titik navbar itu artinya adalah kelas dari navbar. Di sini kita masukkan access terkait display-nya flag. Jadi kontennya adalah space begin, kemudian edge-nya adalah center begin. Nah ini akan membentuk hasil visual seperti ini. Jadi kalau kalian membuat menu yang masuk ke samping itu seperti apa? Ya pakai ini aja. Pakai fungsi seperti itu. Nanti bisa kita pakaikan. Oke, selanjutnya tata letak dua dimensi. Kalau yang tadi adalah satu dimensi, yaitu berupa navigasi saja. Sekarang adalah dua dimensi. Di mana dua dimensi mungkin kita mau membuat tampilan seperti ini. Di dalam website itu terkadang kita membutuhkan header. Ya, header yang paling atas, kemudian sidebar kiri itu biasanya navigasi. Kemudian yang di tengahnya ini yang lain itu yang utama, konten halaman utama, kemudian ada footer gitu. Nah, kapan kita memakai blackbox dan kapan kita memakai grid? Nah, kalau blackbox itu adalah satu dimensi, ya baris atau kolom gitu. Itu biasanya dipakai dalam navigasi, navbar atau menu, ya tombolnya sejajar gitu. Atau mungkin daftar tag gitu. Tapi kalau grid, nah grid ini dua dimensi,
ada baris dan kolom. Jadi biasanya layout dalam halaman atau enggak galeri foto atau dashboard gitu. Jadi ada fungsinya sendiri. Black box 1 dimensi, tinggal kalau grid itu adalah 2 dimensi. Codingnya untuk layout 2 dimensi seperti ini. Tadi ada effect layout dan sebagainya. Oke, lanjut. Kemudian untuk konsisten CSS ya, CSS Property Custom. Di sini kita bisa lihat bahwa simpanan nilai yang dipakai berulang, kemudian seperti warna, spacing dalam satu tempat, ya, berlaku keseluruhan untuk website. Jadi bisa kita lihat di sini pakai root, warna premiernya dan buat min itu variabel. Di sini ada spasinya juga. Kemudian ada tombol. Kemudian tombol ini dikasih CSS background tapi variabel memanggil warna primer sesuai dengan yang kondisikan custom propertinya warna primer. Jadi CSS itu ada konsep kita membuat variabel. Variabel di apa? Nanti dipakai di semua CSS. Kalau satunya diubah, semuanya diubah. Ada tulisan warna primer, spasi. Ya. Ini adalah konsep kalau kita menggunakan CSS custom property. Oke, lanjut. Ini tentang transisi dan animasi. Terkadang dalam satu CSS kita juga butuh tampilan yang berupa animasi. Contoh animasi yang sederhana yaitu kita ingin membuat tombol, di mana tombol itu kalau diarahkan itu warnanya seperti ini, mouse diarahkan ke tombol, kemudian pasti klik seperti ini. Nah ini termasuk salah satu bentuk animasi. Sementara ini ada tutup dari CSS, tapi nanti di yang JavaScript atau jQuery juga ada lebih animasinya, nanti bisa lebih bagus lagi. Kalian di sini untuk tombol tinggal ditambahkan aja yang awalnya itu titik tombol, titik itu tadi menunjukkan kelasnya, kemudian diganti menjadi titik tombol, titik 2 over. Kalau ingin animasi loading, itu ya. Kalau terkadang kita membuat website, kemudian website itu ada animasi loadingnya, ya kita ngasih animasinya aja, animasi begini. Kemudian lanjut, kita lanjutkan lagi. Nah, ini sudah sampai kepada yang sering diskusikan atau tanya jawab seputar CSS. Jadi apa saja sih yang ditanyakan sering kali di dalam CSS? Itu paling nggak yang pertama, apakah CSS bisa ditulis di banyak tempat sekaligus? Ya maksudnya CSS-nya itu terkadang kita buat coding itu ada banyak file. Dan satu CSS itu bisa nggak dipakai di banyak tempat sekaligus? Ya jawabannya itu bisa. Tapi kalau bentrok, ya browser akan memilih pemenangnya. Kayak yang tadi, urutannya adalah pertama itu inline CSS, habis inline itu kalau nggak ada yang inline berarti ID, habis ID class, habis class baru path. Jadi urutannya seperti itu. Nah kemudian pertanyaan yang satu lagi, kenapa external CSS lebih disarankan daripada inline? Nah jadi konsep dari external CSS itu sebetulnya reusable. Reusable bisa digunakan oleh banyak file. Tadi. Kalau hanya inline atau internal, itu hanya satu file itu saja. Tapi kalau ingin digunakan di banyak tempat, ya otomatis external CSS yang begitu. Reusable berulang kali bisa dipakai di mana. Dan bisa di alasannya di sini bisa di cache ya, disimpan dalam cache browser. Jadi di dalam browser kan itu ada penyimpanan sebenarnya. Ada cache lah misalnya. Ada cache yang nanti akan menyimpan kali itu. Otomatis kalau kita keluar lagi, itu tidak ada pakai data kita yang dipakai untuk mengulik tag itu, karena di browser sudah disimpan. Kalau sudah disimpan, itu kan lebih enak. Ya. Kita nggak usah ada pakai data yang keluar hanya untuk ngambil file CSS, menerjemahkan CSS. Kemudian menjaga agar dia tetap bersih. Jadi yang awalnya kalau kita satu file itu terdiri dari inline atau internal CSS, itu akan banyak baris dan nanti kalau kita memperbaiki satu-satu itu akan lama karena barisnya kan. Kalau dipisahkan itu kan lebih sederhana dan lebih enak di dalam. Kemudian yang selanjutnya adalah black box atau grid, wajib pilih salah satu. Ya, jadi nggak bisa dua-duanya dipakai. Tadi kan sudah disimpulkan bahwa black box itu nanti dipakai untuk yang konsepnya adalah layout, gitu ya. Tapi kalau grid itu yang dipakai untuk menunggu. Oke, selanjutnya apa perbedaan transisi dengan animasi dan animasi? Kalau transisi butuh pemicu seperti buffer atau klik, tapi kalau animasi bisa berjalan otomatis, berulang sendiri. Nanti kodenya bisa kita perjelas di satu. Oke, ini ada beberapa uji pemahaman ya, kuis cepat ya. Silakan kalian ini saja nulis di atau enggak menjawab di sini aja di kertas ya. Itu dijawab aja kira-kira jawaban dari soal nomor 1 juga 3 4 ya, silakan 1 menit cukup ya, atau berapa ini? 4 menit, 1 menit ya. Silakan dijawab aja. Yang pertama itu terkait properti apa yang membuat heading dan border itu tidak menambah lebar ke elemen. Itu
properti apa. Gitu. Kemudian sektor manakah yang paling spesifik atau menang? Ya, satu. Di sini ada P, ada kelas, sama ada PG. Mana yang paling menang? Kemudian layout apa yang paling cocok untuk grid? Yes. Backbone. Ini contohnya di kartu program ya, definisi. Itu nanti pakai backbone atau CSS grid atau position absolute. Kemudian apa yang terjadi jika kita tulis titik DTN, titik 2 fokus. Ini adalah logiknya pembuka, penutup offline, titik 2 no. Itu yang pertama, apakah tampil ada rapi atau melanggar BCID atau tidak. Oke, kalian sudah nulis jawabannya sendiri, coba koreksi sendiri ya. Ini adalah kunci jawabannya. Jadi untuk yang pertanyaan pertama itu jawabannya B. Jawabannya ya, yang jawab sampai ya. Kemudian jawaban yang kedua B. Yang ketiga B, accessibility ya. Yang keempat adalah B, melanggar accessibility ya. Oke, ini nanti setelah sudah saya tangkap semua terkait yang pertemuan kali ini, silahkan buka modul ajarnya, ajarnya dibuka ya, di download. Kemudian kita harus membiasakan menulis ya, mengetik sendiri membiasakan. Itu untuk supaya terbiasa membuat coding test. Silakan di-download aja untuk bohongan ajarnya, modulnya. Kemudian poin yang penting yang harus kalian kerjakan dari sini yaitu adalah buat file-file CSS. Kemudian tambahkan desain program itu. Ya, kemudian terapkan book model, buat satu baris backbone sama tambahkan program. Dan 5 poin ini silahkan dikerjakan. Oke, silahkan boleh mengerjakan. Mungkin waktunya sekitar 30 menit ya. Silahkan kerja. Yang ada di ini ada proses. Kita sudah mempraktekkan semua kan tadi ya, mempraktekkan terkait yang ada di bahan ajar. Sekarang coba kalian klik yang ada di e-learning. Silakan diklik, di situ ada post test yang harus kalian. Silakan kalian isi. Waktunya mungkin sekitar 5 menit ya. Oke, sudah tidak terasa kita sudah selesai melakukan palingan dari mulai awal saya menerangkan, kemudian kalian sudah mempraktekkan. Tadi sudah ada beberapa yang melakukan coding yang sesuai dengan yang ada di modul belajar, tapi bahasanya berbeda. Ya cuma ingat bahwa namanya bahasa pemrograman itu kalau ada titik atau titik koma yang berlebihan gitu, itu pasti akan mempengaruhi semuanya. Jadi coding itu mengajarkan kita teliti, harus teliti. Kalau teliti nanti tidak bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, di pertemuan kali ini itu adalah fondasi dasar ya. Itu harus kalian kuasai karena nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait responsive web design. Ya jadi itu ya, mungkin sudah waktunya kita selesai. Jadi sebelumnya terima kasih ya atas perhatiannya. Kita tutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu asesor yang saya hormati, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, demikianlah rangkaian proses pembelajaran pada mata kuliah basic web programming untuk materi dasar CSS dan book model. Sesuai dengan filosofi pengembangan web yang baik dalam buku ajar saya, penguasaan teknologi hanya awal kompetensi yang telah dicapai mahasiswa hari ini merupakan fondasi krusial sebelum kita melangkah lebih jauh, terutama ke aspek interaktif menggunakan JavaScript pada pertemuan berikutnya, serta pengelolaan data di sisi server. Nah, bagi mahasiswa, saya berharap sesi ini memicu keberanian untuk terus bereksperimen dan melakukan kesalahan ya, karena di sanalah pembelajaran yang paling bermakna gitu. Nah, kemudian sebagai pendidik di bidang teknologi informasi, saya berkomitmen untuk selalu menghadirkan pengajaran yang akuntabel, sistematis, dan menggunakan referensi mutakhir. Saya percaya bahwa integrasi antara teori yang kuat dan praktek nyata melalui pendekatan OPE adalah kunci utama untuk mencetak lulusan yang siap bersaing di industri digital nasional. Bagi saya, pengajaran bukan sekedar mentransfer garis kode, melainkan menanamkan tanggung jawab etis bahwa setiap sistem yang kita bangun haruslah aman dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih atas perhatian dan apresiasi Bapak Ibu asesor terhadap video pernyataan diri dosen ini. Semoga paparan ini memberikan gambaran yang utuh mengenai dedikasi saya dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Sapiens Padi. Saya, Dwi Purnomo Putro, mengucapkan selamat pagi dan salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.